Selamat sore dan kembali lagi di Noman Radio Workshop, dan pada hari ini kita akan review nih antena BC100 Diamond. Ini yang modelnya Glen ground plan ya, tidak menggunakan passing ya di dalamnya ya. Oke, ini miliknya Pak Indra dari Bali dan beliau ingin disettingkan di 151.900 dan 152.100 ya. Bagaimana ini hasil matchingnya ini untuk antena standar BC100 pada umumnya ini ya yang ada di pasaran. Jadi teman-teman kalau ingin men-setting antena BC100 ini ya, apalagi di frekuensi 150 ke atas, ini perhatikan harus di matching dulu ya. Karena standarnya ini antena ini biasanya di 144.5 atau di 145 matching ya. Oke, akan kita buktikan dulu nih. Ya, antena BC100 ini di mana sih standarnya ya? Yang kita langsung unboxing dari toko, misalkan yang standar-standarnya misalkan ya, yang sebelum kita modifikasi di mana sih? Oke, akan kita lihat ya. Dengan tentunya kabel yang sudah di dip ya. Harus selalu di dip kabelnya ya. Seperti itu. Ini akan kita lihat hasil matchingnya dulu ya. Oke. Kita pastikan antena BC100 ini di mana sih matchingnya gitu ya. Nah, akan kita pastikan ya. Nah, ini kita lihat ya, tracing aja nih. Kita tracing di mana sih jatuh matchingnya gitu ya. Oke, kita lihat. Ya, nah, yang kejar di situ. Jadi, standar matchingnya antena BC100 itu ya. Nah, di sini dia. Oke, akan kita kurangin dulu sebelumnya biar kita bisa lihat bandwidthnya ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, antena BC100 itu rata-rata ya matching standarnya itu kurang lebih 144.5 di sini ya. Kita akan lihat hasilnya nih, hasil SWR juga nih. Ya, 144.5 ternyata ya standarnya itu ya. Yang sebelum dimodifikasi ya. Antena BC100 itu yang terbaru pasaran ya. Mungkin beberapa tipe mungkin BC100 juga ada yang di 145 juga matchingnya ya, dan ada juga di 144 ya, tergantung. Karena antena Diamond ini memang didesain untuk kalangan amati radio ya. Jadi untuk amati radio, jadi rata-rata di 144 sampai 146 biasanya ya range matchingnya itu ya. Oke, sekarang akan kita modif nih ya, akan kita modifikasi. Mungkin kita lihat cutting chart. Ini dalamnya seperti biasa, ini sepertinya dalamnya itu kuningan ya, batang kuningan kira-kira ya 2,5 mili lah ya, yang mesti kita tuning di situ, dan loading coilnya mungkin nanti akan kita tuning juga sampai kita dapatkan di frekuensi yang diinginkan oleh customer ya, yaitu di 151.900 dan 152.100 ya. Karena miliknya Pak Indra ini ada dua antena ya yang mesti kita modifikasi ya. Ini pun sama masih BC100. Oke, kita akan setting di dua frekuensi, 151.100 dan 152.100 ya. 151.900 dan 152.100. Oke, ini untuk digunakan di repeater nantinya. Oke, akan kita lihat ya setelah akan kita modifikasi, dan seperti biasa setelah kita cutting chart ya. Setelah kita cutting seperti ini ya, yang seperti F23 kemarin. Nah, ini F23 pun ini yang di cutting kita ya, dan juga loading coilnya ada yang sedikit di jumper ya, sampai hasil matchingnya pas di combine juga di marine frekuensi. Oke. Setelah video ini nanti akan kita lihat hasil matchingnya ya, bagaimana nih setelah dimodifikasinya. Oke, kita akan lanjutkan konten yang barusan kita sempat potong sebentar karena kita melakukan proses matching dulu untuk antena BC100 ini ya. Dan setelah saya analisa secara lebih dalam antena BC100 ini ya, supaya rekan-rekan nanti pas begitu mengcutting dari dari kuningan ini ya, karena kuningan bawaannya ini panjang itu 140 cm ya, bawaannya itu 140 cm. Untuk di cutting chart ini tertulis 140 itu dia jatuh di bisa jatuh di 140-an ya. Ternyata dia kan aslinya yang pertama kita sudah setting tadi, sudah cek ya ketika kita baru unboxing itu, ternyata matching centernya di sini ya, di area 144.500 ya untuk antena BC100 ini ya. Oke, nggak tahu ini BC100-nya mungkin versi yang untuk amatir radionya begitu ya. Kalau di sini kan tertulis dari 134 sampai 174 ya. Mungkin ini versinya, dan mungkin nanti bisa dimodifikasi di sini ya, di tapping sini ya. Karena untuk antena BC100 ini dia tidak menggunakan kapasitor seperti F23 yang sebelumnya kita udah review ya. Kalau F23 dia pakai kapasitor di sininya. Jadi kalau ini dia langsung kalau BC100. Nah, kemungkinan kalau kita pindahkan tappingnya ke bawah, ini akan tercover nanti di 140-nya. Karena ini tappingnya agak di atas dia di sini. Saya yakin kalau dikebawahin itu akan bisa ya.
Oke, karena ini pesanan customer saya ini mintanya bukan di bawah sih sebenarnya. Jadi mintanya untuk di frekuensi atas, malah di 151.900 ya. Oke, setelah kita melakukan pemotongan ya di bagian paling bawahnya ini ya, sepanjang 8 cm, kita dapatkan resultnya. Oke, kita akan cek hasil pengukuran resultingnya ya. Kita akan cek ya. Ini dia yang kita dapatkan, yang customer kita inginkan ya, di 151.900 ya, kurang lebih. Jadi kita sudah dapatkan SWR-nya. Oke, sekitar segini. Oke, kita akan ulangi lagi sebentar ya. Kita akan tracing, kita akan lihat ya di 151.900. Ini udah bagus sekali hasilnya, 151.900 sepanjang 8 cm saya potong ya. Ini sudah bagus sekali. Oke, jadi di sini yang diinginkan oleh customer saya ya. Jadi di 151.900, dan juga melakukan sedikit peregangan sedikit ya di loading coilnya agar bisa matching di bawah di sini. Oke, sudah mantap. Jadi 8 cm. Asumsinya setelah saya hitung-hitung pergerakannya, 1 cm itu bisa 1 mega pergerakannya ya. Jadi memotong 1 cm, 1 mega, 1 cm, 1 mega seperti itu, sampai dia dapat segini hasilnya ya. Jadi seperti itu ya. Bisa kita lihat ya, udah bagus sekali nih SWR-nya di 151.900, dengan kita memotong dari settingan yang tadi dari 144.500 itu tepat jatuh di 151.900 di sini ya. Demikian. Jadi kesimpulannya, untuk pergerakan dari antena BC100 yang saya dapatkan ini ya, untuk BC100 yang saya dapatkan ini, setiap kita potong 1 cm itu pergerakannya akan turun, frekuensinya akan naik, matchingnya 1 mega ke atas terus, seperti demikian ya. Kalau misalkan mau potong sedikit-sedikit boleh, tapi kalau misalkan rekan-rekan ragu, sedikit-sedikit potongnya, jangan sekaligus seperti ini ya. Karena saya sudah sebelumnya saya sudah melakukan eksperimen ya di antena sebelumnya, dan saya baru bikin konten aja khusus ini yang BC100. Apabila takutnya teman-teman ada yang ingin mencoba antena BC100 ini, jadi teman-teman sudah punya referensi dari saya ya. Jadi berapa senti yang mesti teman-teman potong ya dari antena ini ya. Seperti inilah desainnya, dalamannya ya, untuk antena BC100 itu ya. Konektornya konektor PL ya. Ya, ini kuningan ini panjangnya 140 cm standarnya, dan sudah kita modifikasi agar bisa di frekuensi atas. Oke, dan ini batangnya fiber ya. Ini juga solid seperti itu. Dan ini kumisnya pun terbuat dari stainless ya, stainless. Ini juga sangat bagus sekali finishingnya ya. Sangat bagus sekali seperti itu, dari stainless, dan memang didesain tahan karat. Oke, demikian untuk hasil reviewnya antena BC100 yang memiliki gain 4,5 dB ini, dan memiliki maksimum range sampai power ratingnya sampai 200 watt ya. Nah, ini bisa menjadikan referensi teman-teman untuk antena yang bisa dipakai mungkin ini bisa dipakai juga, dan saya rekomendasikan juga mungkin ini bisa dipakai di perahu, bisa dipakai di marine juga, dan di lokasi-lokasi yang memang sangat rawan karatan seperti di pesisir pantai, di pinggir pantai. Saya rekomendasikan menggunakan antena-antena yang memang tertutup seperti ini ya. Jadi sangat dianjurkan sekali, dan memang bebas dari karat ya antena seperti ini ya, karena tertutup rapih oleh fiber ini ya, si antenanya itu di dalam. Jadi mungkin selama korosifnya yang jarang, dan sangat bertahun-tahun lah untuk korosifnya gitu. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat review antena BC100 ini, dan selamat bereksperimen. Happy Home Brewer dari Noma dari Workshop Sukabumi. Thank you, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.